Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kuat sikit suaranya Bu Pak, kita ulangi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri bi ahlil badr bi ahlil badri ya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Enggak menyangka saya suara ibu merdu terdengar dari sini. Yang enggak nyanyi nyesal. Suara bapak sayup-sayup saya dengar. Malu-malu bapaknya. Atau menang banyak ibu-ibunya. Anak remaja mana semuanya? Ada tengok berapa orang di situ. Ini pasukan bodrek tadi agak banyak, ini udah ada berkurang ini. Oke. Tenang di situ ya, tenang ya. Ustadz ceramah, kalian dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk tetap kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan keyakinan dalam hati nikmat itu datang dari Allah dan kita buktikan dalam bentuk beribadah kepada Allah. Malam hari ini Bapak, Ibu, adik-adik remaja semua hadir ke tempat ini dalam rangka niat ibadah, mensyukuri nikmat Allah. Tadi dari rumah mungkin agak terasa sakit, kumat, asam urat. Mulai kumat, apalagi asam lambung. Kalau udah kumat 2 asam nih. Tapi niatnya ini, oh aku datang maulid lah, ini ibadah. Mudah-mudahan pulang dari sini
hilang asam urat tadi, hilang asam lambung tadi, dan hilang kurang asamnya. Dengan begitu maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Bersyukur kita. Udah begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nggak tanggung-tanggung. Maka dari itu nikmat itu akan terus kita dapatkan. Terlebih-lebih lagi keberkahan dari nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dan tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu, oh bu, udah ngantuk ibu. Aku tengok dari sini ada yang menguap-nguap di sini. Ada yang bersandar, ada yang mulai pasang cagak, kayak cagak kereta, pasang cagak. Kita sepakat dulu ya. Ini jam setengah 10:03 di jam saya. Kira-kira panitia kasih waktu berapa jam ini? Hah? Adik remaja, kita sepakat dulu sesuai dengan teken kontrak. Berapa jam nih? Aku sesuaikan juga dengan ibu-ibu sama bapak-bapak yang hadir nih. Nanti awak sur-sur awak, rupanya bapak ibu udah tidur semua situ, tinggal lah bercakap sendiri di depan. Berapa jam? Sampai jam 3. Riko aja lah sendiri sampai jam 3. Ibu lagu tanya, 1 jam tahan bu? Ibu lah nih, 1 jam tahan, 2 jam tahan, 3 jam? Aku nggak tahan. 1 jam aja lah kita sepakat ya. Atau 30 menit aja udah. Atau 15 menit dah selesai, habis ini pulang aku. Oke ya 1 jam. Pokok setengah 11 nanti ingat-ingatkan aja, kasih kode dari sana. Ustaz, udah setengah 11 Ustaz. Baik. Malam hari ini kita hadir di tempat ini, sepakat kita semuanya, kita hadir di sini memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, aku pun agak-agak sanksi tadi, agak peot-peot kursinya. Aku takut, aku bukan sakitnya, malunya ini. Udah. Kemana tadi pun udah. Kemana tadi? Malam hari ini kita hadir di sini sepakat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik remaja menyiapkan segala persiapan-persiapannya. Saya tengok ada bunga belakang, ada lampu. Awak pun tadi pikir dari sana datang itu acara maulid atau acara lamaran. Inilah kreatifnya ini, adik-adik remaja ini perlu diapresiasi. Mereka bersusah payah memikirkannya. Tadi ada informasi dari Pak Kepala Dusun seminggu ini, seminggu kalian persiapkan kepanitiaan ini. Waktunya ini seminggu, sebulan. Ini kapan kalian kerjakan nih? Nyari lampu-lampunya, nyari bunga-bunganya ini dari kebun mana kalian kutip ini? Dengan seperti ini kita bersemangat seharusnya.
Maka dukung terus adik-adik remaja. Bapak Ibu dukung terus mereka. Kasih masukan. Kalau bisa kasih bantuan dana, kasih bantuan dana. Itu yang mereka butuhkan. Kas mereka itu kasih supaya berjalan program mereka itu. Kalau nggak bisa dengan dana, kasih masukan yang baik-baik. Makanya saya semangat kalau sudah adik-adik remaja kreatif ya. Banyak remaja-remaja di sana nggak ada aktifnya, tapi kreaknya itu yang banyak. Tapi kalau anak remaja masjid ini, remaja musola ini kreatif. Jadi kita dukung mereka. Sedikit terlupakan saya, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun yang hadir di tengah kita, dan juga Bapak Ketua Musola Al Suraya. Apakah ada sejarahnya nih Pak Musola ini dengan El Suraya? Tahu Bapak Ibu El Suraya Ahmad Baki Pak? Apa ada sejarahnya nih Pak? Ada kaitannya? Enggak ada Pak ya? Enggak ada. Saya pikir tadi ada kaitannya, kok namanya sama, Al Suraya. Baik. Dan juga yang saya banggakan adik-adik remaja dan juga Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya banggakan juga anak-anak sebagai regenerasi kita ini, mereka juga perlu diperhatikan. Dan juga yang saya hormati Abang Son saya hormati. Jarang-jarang ditegur ini Abang Son. Ini malam ini ku tegur lah Abang Son. Saya doakan Abang masuk surga bersama Son-sonnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap tahun kita peringati. Kita semua sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, hari Senin. Semuanya kita sudah tahu itu. Karena setiap tahun ini kita peringati Maulid ini. Bapaknya bernama Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir ketika masih di dalam kandungan 2 bulan, meninggal ayahnya. Lahir tanpa seorang ayah. Lalu setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, meninggal pula mamanya Aminah. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya Abdul Muthalib wafat pula, umur 8 tahun. Kalau Nabi Muhammad tidak cukup-cukup, lahir tanpa seorang ayah, umur 6 tahun, meninggal pula ibunya. Lalu diasuh kakeknya umur 8 tahun, meninggal pula kakeknya. Lalu ikut dengan pamannya sampai dia dewasa, ikut dengan pamannya. Sementara pamannya ini bukan seorang yang kaya raya, anaknya banyak, tapi pamannya ini orang yang terkemuka di kota Mekah, orang yang disegani. Karena keturunan Nabi ini adalah keturunan ningrat. Kalau kita di orang Jawa, keturunan darah biru Nabi ini. Keturunan orang-orang yang terhormat. Jadi jangan pernah kita menganggap Nabi Muhammad itu keturunan, dia enggak keturunan yang baik. Keturunan yang baik, keturunan yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW sekarang ini, seharusnya kita itu sakit hati. Tidak ada celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Enak aja mereka itu menghina-hina Nabi kita ini. Jangan pernah dianggap Nabi Muhammad itu orang miskin. Dari umur 12 tahun sampai umur 25 tahun, Nabi Muhammad itu kerjanya berdagang. Perdagangan Nabi Muhammad itu bukan perdagangan antar kampung, tapi perdagangan Nabi Muhammad ini adalah perdagangan antar negara. Tingkatnya tingkat internasional, enggak kaleng-kaleng. Nabi Muhammad, sewaktu Nabi Muhammad juga meminang Khadijah, yang dipinang Nabi Muhammad ini bukan wanita sembarangan, toke. Kalau kita bilang wanita toke, janda kaya, toke. Aku ngasih kodenya sama bapak. Kalau udah nggak ada lagi ibu, mencari janda kaya dari bapak. Bukan matre, ngikut sunnah Nabi. Makanya ngikut sunnah Nabi itu bukan ngikut sunnah Nabi kawin 4 kali. Memang boleh nikah 4 kali. Alasannya apa? Ngikut sunnah Nabi. Ini malam ibu bela. Ngikut sunnah Nabi itu, Nabi nikah meninggal dulu istri pertamanya, baru dia nikah berikutnya. Yang dinikahinya gadis, istri yang kedua, tapi dia meninggal dulu istri pertamanya. Makanya bapak kalau ada mau niat kawin lagi, nunggu ninggal dulu ibu. Aku kasih tahulah rahasianya sama bapak, jangan dibilang-bilang ya pak, ini rahasia kita ini pak. Kalau bapak mau kawin lagi, nunggu ninggal dulu ibu, baru kawin lagi. Mau 2, 3, 4 silahkan, nggak akan marah ibu itu. Cuman marah udah mati. Itu kalau mau jalankan sunnah. Yang dipinang Nabi Khadijah ini saudagar kaya, dan Nabi pun sudah kaya. Bukan Nabi orang miskin yang dipinangnya orang kaya, dia jadi orang kaya, tidak. Dari umur 12 tahun sampai umur 25 tahun, bayangkan perdagangan Nabi dari kota Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang ini Irak, daerah-daerah dekat Irak. Bayangkan dari Mekah ke Irak, antar negara. Perdagangannya sukses. Maka ketika Nabi meminang Siti Khadijah, antaran Nabi itu nggak tanggung-tanggung, 1 talam emas. Ibu dulu dipinang bapak berapa gram bu? Tahu Ustaz? Yang penting adalah dikasihnya paling tinggi 5 gram Ustaz. Itu pun sekarang tak kemana pun Ustaz. Udah kugadekan pun udah masih mending digade. Ini udah ya untuk dia juga lah Ustaz, balik-balik untuk dia juga. Udah 5 gram dikasihnya, balik-balik ke dia juga. Katanya untuk modal apa? Untuk modal habis. Nabi meminang Siti Khadijah 1 talam emas. Udah itu bukan itu aja, yang diantar Nabi lagi 100 ekor unta. Dulu bapak waktu antaran bu, berapa ekor ayam yang diantar bu? 2 ekor. Berapa kilo tuh bu? Udahlah jangan curhat, nanti bapak tuh dengar. 100 ekor unta. Kalau dihitung-hitung antara Nabi itu, kalau dihitung uang sekarang, pernah ada penelitian
dilihat dari sejarah, antara nabi itu antara sekitar 800 juta sampai 1 miliar, itulah di antar nabi. Berarti kaya. Jadi seorang pedagang sukses bergabung dengan seorang toke janda kaya, semakin kaya nabi. Jadi jangan pernah anggap nabi itu miskin. Tapi ketika sudah menikah mereka berdua ini, harta Siti Khadijah itu habis diserahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembangkan agama Islam, dan agama Islam itu sampailah kepada kita. Itulah seorang Nabi. Maka itu perjalanan Nabi. Maka ketika Siti Khadijah mau meninggalnya, kain kafannya pun untuk dijadikan kain kafannya pun sudah tak ada. Habis hartanya itu untuk mengembangkan agama Allah. Lalu apa kata Siti Khadijah? Ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, berpesan dia kepada suaminya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya suamiku, sudah tak ada apa-apa lagi yang kumiliki ya Rasulullah. Kalau ketika nanti aku sudah tidak ada, jasadku pun sudah tidak ada, dan tinggal tulang belulang inilah yang ada nanti di dalam kubur itu, kalaupun itu engkau perlukan untuk mengembangkan agama Allah ini, ambillah tulang belulangku ini untuk sebagai titi ketika kau menyeberangi sebuah lautan untuk menegakkan agama Allah." Itu Khadijah. Ibu sanggup, "Bang, kuserahkan tubuhku ini, jasadku ini untuk perjuangan abang. Bersedia aku menjadi titi abang." Sanggup ibu gitu? Mau nyebrang dia, titi nggak ada, ibu lah jadi titinya. Sanggup bu? Nggak sanggup. Bapak pun jangan mentang-mentang dibilang nabi itu dek. Dulu tuh tulang belulangnya itu jadikan titi. Kau jadi titi lah. Aku mau nyebrang tuh nggak ada titi, kau lah jadi titinya. Oh nak kali ya abang pijak aku, jadinya begaduh. Jangan. Itu Nabi dan Siti Khadijah. Maka kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadikanlah di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh bagi adik-adik remaja, contoh bagi bapak-bapak dalam menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik itu contoh Nabi. Buka sejarahnya. Ibu, bagaimana menjadi ibu yang baik itu, bagaimana membina rumah tangga dan menjaga apa yang ada di punya suami itu, apa yang diajarkan Rasulullah. Buka. Itulah kalau kita itu jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah Nabi. Tak ketinggalan zaman. Itu kan zaman Nabi dulu, udah enggak zamannya lagi. Sepanjang zaman cocok apa yang dilakukan Rasulullah itu. Kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka inilah fungsinya setiap tahun kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan uswatun hasanah. Yang tadinya kurang-kurang baik, dengan kita memperingati Maulid malam hari ini, pulang dari peringatan Maulid ini jadi lebih baik. Ada perubahan. Intisari peringatan Maulid malam hari ini diambil, disimpan, pulang ke rumah amalkan.
Jadi nggak sia-sia kita setiap tahun peringatan Maulid, setiap tahun peringatan Maulid diumumkan di musola, di masjid. Pengumuman nanti malam kita Maulid, setiap tahun seperti itu, tapi tidak ada perkembangan perbaikan itu. Sia-sia kita melaksanakan. Adik-adik remaja gitu juga. Jangan hanya jadi panitia tapi tak ada berbekas. Setelah Maulid ini semuanya harus ada perubahan. Saya ingin sampaikan, kalau perjalanan Maulid Nabi dari sejak kecilnya, dari remajanya, dari masa dewasanya, sejak dia sudah berumah tangga, mungkin kita sudah paham semua. Saya hanya ada mengutip sebuah kisah di mana ini di penghujung umurnya Nabi, tepatnya di tanggal yang sama. Nabi tadi lahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini tanggalnya sama, tanggalnya 12, bulannya sama, bulan Rabiul Awal, harinya sama, hari Senin. Cuma tahunnya beda. Kalau Nabi tadi lahirnya tahunnya tahun Gajah dan ini tahunnya tahun 6 Hijriah. Apa yang terjadi? Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, di langit sana Allah memanggil malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril dikawal dengan 3 malaikat lagi. Malaikat Israil, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Saya tanya dulu, kalau malaikat Jibril apa tugasnya, Bu? Nah, ibu-ibu 100. Bapak ku tanya, malaikat Israil apa tugasnya, Pak? Israil cabut nyawa. Kok itu kenal kali itu. Adik remaja, tanya dulu, malaikat Israfil apa tugasnya? Israfil meniup sangkakala. Ada juga Pak yang gatal nanya sama saya, Ustadz, malaikat Israfil itu kan niup sangkakala, Ustadz. Iya, kan kerjanya nanti waktu menandakan datangnya kiamat. Iya. Jadi Ustadz sekarang ini apalah tugas malaikat Israfil tuh, Ustadz? Ada juga yang nanya gitu, Bu. Aku pun bingung jawabnya, apalah ini. Apa perlu dijawab? Ya jawablah, Ustaz. Malaikat Israfil itu apalah tugasnya sekarang nih, Ustaz? Apalah mau ku jawab, bingung awak jawabnya. Jadi ku jawab aja lah. Mungkin sekarang ini sedang ngelap trompet tuh lah, Pak. Makanya ibu, bapak, adik-adik remaja, kalau malam tahun baru sekarang ini nggak usah lagi niup-niup trompet. Yang kutakutkan nanti malaikat Israfil latah ikut niup trompet. Kalau sempat ditiupnya trompet, pap, habis dunia ini. Nggak jadi tahun baru, kiamat dunia ini. Maka hati-hati. Israfil meniup sangkakala, menandakan sudah datangnya hari kiamat. Lalu malaikat Mikail, apa tugasnya, Bu? Mikail menurunkan hujan dan menurunkan rezeki kepada kita. Itu tugas malaikat Mikail. Jadi 4 malaikat ini berhadapan kepada Allah. Lalu Allah berkata, wahai malaikat, wahai Jibril, turun kalian ke bumi, jemput kekasihku itu, jemput ruhnya kekasihku itu. Tapi kalian tanya dulu, jika dia berkenan, maka cabutlah nyawanya dan jemputlah dia kemari. Tapi kalau dia belum berkenan, maka tunda dulu. Itu kata Allah. Lalu turun malaikat Jibril, sampai di langit 1, malaikat Jibril nggak ikut. Turunlah malaikat Israil, Israfil, dan Mikail. Langsung di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, kami ada tugas dari Allah. Kami ini ingin menjemput ruhmu.
Tapi itu pun kalau kau berkenan. Kira-kira kau berkenan atau enggak? Kita ini manusia yang satu-satunya ditanya dulu sebelum mati ya Nabi. Kalau kita ini nggak ada ditanya-tanya. Kalaupun ada ditanya, pasti jawabannya nanti dululah Droil. Utangku masih banyak. Panciku aja belum lunas. Angsuran bajuku baru mau ambil lagi Droil. Kemarin ibu itu nawari pula lah baju baru. Sementara baju yang kemarin belum lunas, ini ditawari lagi. Katanya baju seragam tuh wirid. Itu aja belum lunas. Anak remaja ditanya, macam mana? Siap hari ini ku jemput. Aduh Il, masih jomblo nih Il. Yang lain dulu lah, belum kurasakan. Itu kalau jawaban adik remaja tuh. Kalau bapak-bapak dijemput, macam mana? Aku datang ingin menjemput. Jangan dulu lah Il, anakku belum besar. Nunggu kawin anakku dulu lah. Begitu kawin anaknya dijemput lagi malaikat Israel. Macam mana aku jemput hari ini? Jangan dulu lah Il, cucuku belum lahir. Udah lahir cucu dijemput lagi, macam mana? Jangan dulu lah Il, cucuku belum besar. Banyak pasti jawaban. Tapi apa jawaban Nabi? Kalau memang itu sudah perintah Allah, laksanakan. Karena aku ingin bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi sebelum aku begitu sudah selesai menyampaikan risalah, maka dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah sudah kusampaikan dan sudah selesai, maka aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sama Jibril. Mana Jibril? Lalu malaikat Israel naik lagi ke langit jemput Jibril. Sampai di langit, Jibril dipanggil Rasulullah. Turun malaikat Jibril. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sebelum ruhku ini dicabut, aku ingin bertanya kepadamu dulu. Apa yang ingin kau tanyakan ya Rasulullah? Berikan aku kabar gembira ketika nanti aku sudah dicabut ruhku ini dari jasadku." Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, seluruh malaikat yang sudah diciptakan Allah di langit sana sudah menantimu dan akan menyambutmu. Dengan sukacita mereka nanti akan menyambutmu ya Rasulullah." Alhamdulillah, kata Nabi. Apalagi ya Jibril kabar gembiranya? Ya Rasul, engkau memang nabi yang terakhir. Engkau khataman nabi. Tidak ada lagi nabi setelahmu. Tapi tidak akan masuk surga nabi-nabi sebelummu. Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam tidak akan masuk ke surga terlebih dahulu sebelum engkau masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Itu kan untuk diriku, kata Nabi. Bagaimana umatku ya Jibril? Sepeninggal aku nanti bagaimana umatku nanti di desa Sentis? Ini kita ini. Yang dikhawatirkannya ini kita ini. Bagaimana keadaan umatku nanti ketika nanti aku tinggalkan mereka? Jibril nggak bisa jawab, naik lagi ke langit ngadu sama Allah. Setelah dapat jawaban turun lagi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, umatmu akan tetap selamat dunia dan akhirat kalau dia berpegang kepada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita ini selamat hidup kita di dunia dan di akhirat nanti sepeninggal Rasulullah
kalau kita tetap mengikuti Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kata Nabi. Kalau begitu laksanakanlah tugas kalian. Lega Nabi. Yang dipikirkannya kita, enggak orang lain. Kita ini yang dipikirkannya bagaimana. Yang dikhawatirkannya itu kita. Bagaimana setelah peninggalannya nanti, sepeninggal dia nanti, bagaimana kondisi kita ini. Jangan khawatir ya Rasulullah. Makanya kata Nabi, ku tinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini diikuti, maka selamat hidupmu dunia dan akhirat. Al-Quran, hadis. Ikutilah itu pesan pertama Rasul. Lalu melaksanakanlah tugas malaikat Israel. Maju malaikat Israel, mundur malaikat Jibril. Mengerjakanlah tugas malaikat Israel. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku menjalankan tugas. Silahkan, kata Nabi. Dicabutlah ruh Nabi dari ubun-ubun. Dicabut perlahan-lahan. Lalu Nabi merasa kesakitan. Berangkat ruhnya itu dari kaki menuju ke betis, dari betis menuju ke paha. Lalu dicabut perlahan-lahan. Setelah itu sampailah ke tenggorokan ruh tadi. Sampai di tenggorokan ruh tadi, Nabi berpesan. Apa pesan Nabi? Ini pesan Nabi yang pertama, jaga sholatmu. Ini pesan Nabi. Inilah pesan maulid itu. Pada malam hari ini kita ingat, kita simpan, nanti di rumah kita amalkan. Jaga sholat. Ini pesan Nabi yang pertama, jaga sholatmu. Maka kita jaga sholat kita. Bapak yang sudah bosan hidup susah, mau hidup senang, jaga sholat. Ibu, jaga sholat. Adik-adik remaja, kalau mau sukses hidup kalian tuh jaga sholat. Gak usah palalah sibuk-sibuk lagi sekarang ini les-les bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu gak usah pala yang diprioritaskan. Karena sekarang ini udah ada Google Translate. Keluar negeri kalian tanya aja Google Translate, pasti ada itu semua. Sekarang ini udah lengkap. Kalau mau sukses hidup kalian tuh jaga sholatnya. Tapi inilah perkara sholat ini, perkara ibadah yang gampang kali ditinggalkan orang. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau agamanya mau kuat, maka perkuatlah sholatnya. Kalau agamanya itu lemah karena sholatnya itu lemah, maka kuatkan dulu tiangnya ini. Apa? Sholat ini. Kalau mau membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah yang kita dambakan selama ini, bangun keluarga itu dengan sholat. Tapi itulah ibadah yang paling ringan ditinggalkan orang, itu ibadah sholat. Imam Ghazali pernah menanya sama murid, ya murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya itu menjawab, yang paling ringan itu kapas, kertas, debu. Betul jawaban kalian itu, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan di atas dunia ini adalah meninggalkan sholat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang paling sering suka meninggalkan sholat dan meringankan meninggalkan sholat itu siapa? Yang paling sering. Aku nggak nuduh nih bu, ibu-ibu. Ini hasil survei. Enak aja Ustadz ini, kalau aku dituduh-tuduh sering meninggalkan sholat. Ini kenyataan. Kenyataan. Ibu-ibu lah paling sering meninggalkan sholat, paling gampang kali meninggalkan sholat. Apa buktinya? Yang pertama, gara-gara apa? Gara-gara makeup. Pesta. Kalau udah pesta, apalagi kalau udah jadi panitia. Panitia nerima tamu, panitia jaga hidangan. Pagi udah ke salon. Modal ke salon aja udah 200.000. Udah 200.000 biaya sendiri, ahli bait enggak nyediakan, udah modal awak sendiri ke salon. Sampai di salon muka ini udah macam tembok rumah, warna-warni.
merah kuning hijau, sebelah sini merah kuning hijau, ada yang kayak kebiru-biruan sedikit. Udah tuh pakai bulu matanya lentik panjang sampai berat, buka mata tuh orang ini menjulur. Ada lagi yang orang kurang kerjaan, ini alis dicukur. Udah dicukur nanti cari pensil apa itu diwarnai lagi. Udah dicari-cari pensil nggak ada, spidol pun jadi, di spidolnya lah alis tadi tuh. Kayak apa, alis Shinchan. Berkeringat dia, luntur spidol tuh hitam sampai ke matanya tuh. Gara-gara makeup. Ada lagi orang yang bermakeup ini pakai ini di pensilnya ini apa namanya itu? Aku tak ngerti tuh. Sampai di ujung-ujung nih, di ujung-ujungkan gini. Kenapa kok sampai di ujung-ujungkan gitu? Iya, Ustaz macam artis Korea katanya. Ada lagi yang kurang kerjaan bermakeup dikasih belek-belek lagi di sini nih. Satu apa lagi? Gara-gara makeup, udah gitu ribetnya dia makeup, sayang dia mau sholat. Kalau aku berwudu udah habislah modalku tadi 200.000 ke salon. Bedaknya bedak mahal. Padahal dipakai bedaknya ini katanya 3 jam baru nanti keluar glowingnya. Kalau lah sempat aku wudu, hilanglah bedak ini, udah harganya mahal. Makanya bedak yang biasa-biasa aja. Macam bedak emak aku dulu, bedak pipa nomor 16. Masih ada, Bu? Nah itu, bedak pipa 16, udah paten kali itu. Kalau nggak ada bedak pipa 16 itu batu bata itu aja giling, nggak apa-apa lah. Boleh bermakeup tapi jangan berlebihan. Jangan gara-gara makeup meninggalkan sholat, gara-gara pesta. Apalagi yang jadi pengantin, udahlah duduk jadi pengantin dari mulai zuhur lewat asar, lewat maghrib, lewat isya udah kecapean, subuh kesiangan. Namanya pengantin baru, subuh kesiangan. Udah mulai lah itu teringat-teringat lah dulu waktu pengantin baru. Jadi pengantin, duduk jadi pengantin, ninggalkan sholat. Enteng kali ninggalkan sholat. Dah, gara-gara apa lagi? Gara-gara jilbab. Ibu-ibu juga beraneka ragam jilbab sekarang repot. Ada model jilbab sakaratul maut. Tahu ibu, jilbab sakaratul maut. Udah pakai jilbab dia, pakai tali lagi yang dililitnya di leher, panjang 2 meter, lilit, udah tegang, kasih lagi bunga di sini kamu. Saya udah payah nengok, mau kemana kak? Mau undangan lah. Undangan di mana kak? Kau sibuk kali kau, udah payah aku nengok. Udahlah dikasih bunga, lilit-lilit leher udah payah lagi, berlapis 3 lagi, merah, kuning, hijau, mereng lagi jilbabnya. Macam mana nggak ribet jadinya? Mau sholat pun payah mikir. Macam mana lah mau kubuka lagi 2 meter ini, lagi masangkan yang 3 lapis lagi ini mau sholat, udahlah besok aja lah sholatnya. Itulah kalau jilbab sakaratul maut namanya. Yang gampang tuh ada jilbab waalaikumsalam, tahu ibu? Jilbab waalaikumsalam. Jilbab waalaikumsalam itu di rumah itu biasanya. Itu tempatnya itu biasanya di gantungan sebelah pintu depan, gantungan pintu belakang, sama jendela. Kapan itu dipakai? Ketika ada nanti orang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, mana jilbab mama tadi? Itulah dia dicari dan jilbab itu dipakai. Itulah jilbab waalaikumsalam. Pengalaman anak di rumah ya kayak gitu. Gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana jilbab bunda tadi? Dicari-cari udah di bawah kolong meja. Itulah jilbab waalaikumsalam. Pakai, ada tamu baru dipakai. Jadi yang simpel-simpel aja lah. Jangan gara-gara makeup, gara-gara jilbab lewat sholat. Kita ini pak, jangan gara-gara kerja, gara-gara kerjaan ninggalkan sholat. Ini semua aku kena kan ini, ibu, bapak juga lah. Jangan senyum-senyum aja. Kita ini pak pun sering juga ninggalkan sholat.
Gara-gara apa? Sibuk katanya nyari rezeki. Padahal rezeki itu dari Allah. Kita minta dulu sama Allah, baru Allah kasih. Maka betulkan dulu sholat kalian, maka Allah akan membetulkan jalan hidup kalian. Kita ini Pak kalau sholat memang betul-betul lah memang mau sholat. Kadang-kadang kan ada orang sembarangan aja mau sholat. Ibu juga nanti perhatikan Bu. Kalau bapak mau sholat, siapkan baju sholat bapak tuh. Ini Pak baju sholatnya, sarungnya, baju kokonya, lobenya. Kadang-kadang kami laki-laki ini apa yang kami nampak itu yang kami pakai. Sholat tuh memang siapkan baju sholatnya itu. Kita betul-betul memang mau menghadap Allah itu. Sedangkan kita mau menghadap lurah saja, menghadap kepala desa saja, kita rapi. Apalagi ini menghadap Allah. Pakailah pakaian yang rapi. Betul-betul kita memang mau sholat itu. Ketika Allahu Akbar, tinggalkan aktivitas dunia. Berjamaah kita di masjid. Pakai baju yang terbaik. Sholat kita berjamaah di musola. Kalau kita laki-laki, janganlah pula nanti sholat sembarangan aja sholat. Pakai baju yang nampak aja dipakai. Udah pakai kaos, udah tipis. Pakai baju kaos tipisnya tuh gambar caleg pula belakang. Udah gambar caleg di belakangnya, bisa paling depan pula lah dia berdiri. Begitu Allahu Akbar, yang belakang pun ikut Allahu Akbar, tapi yang ditengoknya baju awak yang di depannya itu. Ini kayaknya caleg yang gagal dari itu. Yang katanya sekarang ini udah stres. Ini caleg yang stres itu. Jadi nggak khusyuk yang di belakang. Itu masih mending pakai baju caleg. Ini kadang pakai baju udah tipis, kaos, bacaan belakangnya apa kamput. Itu pula lah yang dipakainya kamput. Malaikat pun bingung, apa nyawa ini pakai baju kamput, kurasa mau sholat apa mau mabuk wah ini. Nah, betul-betul lah kita hadirkan diri kita ini mau menghadap Allah. Kualitas ibadah sholat itu dijaga. Nah, itu pesan Nabi yang pertama. Pesan Nabi yang kedua, ketika ruh ini mau meninggalkan dari jasad ini sampai di kerongkongan, apa yang diingatkan Nabi lagi? Jaga perempuan di antaramu. Nah, ini pesan sama kita nih Pak. Kita ini yang bapak-bapak ini. Tanggung jawab kita ini istri-istri kita. Kalau istri buat dosa, bapak ikut berdosa. Kalau bapak buat dosa, istri nggak ikut berdosa. Anak perempuan kita buat dosa, buka aurat dia, maka kita yang nanggung dosanya itu. Ketika nanti kita mau masuk ke dalam surga, belum kita diperbolehkan masuk ke dalam surga sebelum beres dulu urusan istri, urusan anak kita. Oh, besar tanggung jawab kita ini, bukan gampang kita ini. Makanya ibu jangan suka marah-marahi laki. Ibu, nggak ada tanggung jawab ibu kalau laki ibu nggak sholat, ibu marah-marah, nggak ada. Tapi kalau ibu nggak sholat, laki wajib marah. Makanya ibu bagaimana? Ingatkan aja. Kalau belum mau dia sholat berjamaah ke masjid, ingatkan. Biasanya ini kan ibu-ibu yang duluan bangun subuh. Dari kita nih bapak-bapak, padahal udah duluan ya kita bangun, nanti dibanguninnya itu mengkek kita aja. Padahal seharusnya kita yang membangunkan ibu. Ini terbalik. Ibu, kalau bapak belum mau sholat berjamaah dia di musola nih, di masjid nih, gak usah dimarah-marahi, ingatkan aja. Hari pertama bangunkan abangku sayang. Udah subuh bang, bangun. Udahlah, bangun bang, engkau imamku.
Mari kita jalan bersama untuk sholat subuh berjamaah di musola. Udahlah duluan aja lah. Masih belum mau dia sholat, jangan marah, sabar. Besok banguni lagi, lembut aja banguninya. Dibanguni semalam pakai suara aja, pakai mulut kita ini dengan sayang tadi nggak mau bangun. Hari kedua agak ningkat sedikit. Ambil air di mangkok. Ambil air mangkok, tapi bukan untuk disiram. Ambil air di mangkok, pegang, bangun di sebelahnya awak duduk. Ambilkan air itu, dicipratkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bangun bang, udah subuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kamu percikkan ke mukaan, pelan-pelan lah pulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak bangun juga, biarkan. Hari kedua, tengok kau besok lagi ya. Hari ketiga, nggak bangun. Biasanya kan ibu duluan udah siap-siap kalau subuh itu. Udah siap-siap mau sholat, udah pakai telukung, udah berwudu. Nggak bangun juga di hari kedua, di hari ketiganya ambil buku Yasin. Duduk ibu di sebelahnya. Bacakan Yasin tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau nggak bangun juga dan kelewatan ini. Kalau bangun dia marah-marah, kau pikir aku udah mati. Itulah ku dengar bang, kata Ustadz pengajian kami, orang yang nggak sholat tuh di dunia ini seperti orang yang sudah mati. Itu pengajian yang kuamalkan ini. Ya udah bangunlah bang, sholat subuh kita berjamaah. Udahlah pigilah kau duluan. Masih belum mau juga dia. Balik tidur lagi. Besok hari keempat agak tingkatkan lagi levelnya. Enggak pakai marah. Panggil anak laki-laki ibu yang paling besar. Suruh berdiri di depan, ibu belakangnya. Sholatkan. Karena kalau orang yang udah nggak mau sholat, pasti dia minta disolatkan, pasti bangkit deh. Itulah upaya. Jangan marah-marah, jangan merepet-merepet, dosa ibu. Tanggung jawab kami lah laki-laki, ibu tanggung jawab bapak di rumah. Anak perempuan tanggung jawab bapak. Jangan nanti ayam hilang, ayam jago awak hilang. Kecarian keliling kampung, anak perempuan awak nggak pulang sampai jam 10 malam nggak awak cariin. Jangan, tanggung jawab kita ini. Kalau dia belum mau nutup aurat, suruh tutup auratnya. Karena gara-gara nanti dia itu, kita ini nanti terhambat masuk ke dalam surga. Kalau kalian nih yang anak gadis-gadis yang manis-manis, kalau kalian sayang sama ayah kalian itu, tutup aurat kalian. Sehelai rambut yang nampak tanggung jawab kita, yang menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan Nabi, jaga perempuan di antara kamu. Lalu yang ketiga, setelah ruh ini mau pergi, tinggal sedikit lagi ruh ini mau pergi. Siapa yang diingat Nabi? Bukan istrinya Aisyah yang tadi dinyanyikan, Aisyah ya Humairah. Bukan Aisyah yang diingat Nabi. Bukan anaknya Fatimah yang diingat Nabi. Bukan cucunya Hasan dan Husain yang diingat Nabi dan yang disebut Nabi. Tapi siapa yang disebut Nabi? Ummati, ummati, ummati. Kita ini umatnya yang disebut Nabi, yang diingatnya. Itulah cintanya Nabi kepada kita. Begitulah besarnya cintanya Nabi kepada kita. Kita belum lahir, udah diingat Nabi. 1442 tahun yang lalu, udah dikhawatirkan Nabi kita ini. Pertanyaannya, sudahkah kita cinta kepada Nabi? Bagaimana kita bentuk cinta kita kepada Nabi? Bagaimana menimbulkan cinta kita kepada Nabi? Pertama, sering-sering sebut namanya. Sering-sering sebut namanya. Bagaimana sering-sering sebut nama Nabi?
sering-seringlah kita bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kayak gitu pun boleh. Apalagi solawat yang tahu ibu solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu solawat. Sering-sering sebut nama Nabi. Kalau orang yang kita cintai itu, apalagi kalau yang anak-anak muda nih, anak remaja nih, kalau udah cerita-cerita cinta nih, boleh deh tuh. Kalau kita ada gebetan kita yang selama ini kita incar-incar, yang udah kita pasang target, inilah yang bakal nanti menjadi makmumku. Lalu yang para jomblowatinya juga, inilah targetku yang sudah akan siap menjadi imamku, kurasa. Kalau sudah dia cinta, pasti dia itu sering-sering nyebut namanya. Sampai mau tidur pun nyebut namanya. Sampai dalam mimpi pun disebut-sebut juga namanya. Gitu juga lah ibu. Waktu dulu sama bapak, masih kena kenalan dulu, bapak pun begitu juga sama ibu. Setiap hari nyebut-nyebut namanya. Kalau zaman kita dulu nggak ada handphone, kirim surat. Cari nanti di fotokopi surat yang wangi itu, kertas yang wangi itu, tulis I love you. Padahal rumah dekatnya. Dulu lagi kalau udah musim lebaran, cari kad lebaran. Padahal rumahnya kelang 10 rumahnya. Ngirim kartu lebaran, selamat Made Idul Fitri. Pakai kertas yang bunga-bunga itu, masukkan ke kotak pos. Padahal rumah 10 rumah, nyampenya habis raya, mau raya haji nyampenya. Itulah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan udah canggih, zaman kalian sekarang udah canggih. Ada WA, ada IG, ada Facebook. Kalian jarang lah pakai Facebook. Kalau anak muda ini pakai WA, IG, Twitter, apa lagi? Snapchat, semualah, TikTok. Sering-sering sebut nama Nabi, solawat. Lagi masa ibu solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Agak ludah biar ngikut bapak di rumah, makin rindu. Bapak pun gitu juga, aktivitas sambil jalan dari rumah berkendara ke tempat kerja bersolawat. Orang yang sering-sering bersolawat ini Nabi hadir bersama kita ini. Maka tadi di awal saya ajak kita bersolawat, Nabi hadir bersama kita. Maka ada seorang Habib mengatakan, kalau mau kita bertemu dengan Nabi di dalam mimpi kita, tidur kita itu, sebelum tidur kita perbanyak solawat, nanti Nabi hadir dalam mimpi kita itu. Kalau sudah dia hadir dalam mimpi kita itu, betullah itu Nabi hadir kepada kita. Itulah kalau cinta kita kepada Nabi, sering-sering bersolawat. Ada juga seorang ulama mengajarkan, kalau mau dibukakan pintu rezeki dan dimudahkan segala urusan cepat dikabulkan Allah, amalkan solawat Jibril. Baca 1000 kali. Jadi caranya 200 kali selesai sholat 5 waktu. Bagaimana sholawat Jibril itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa hajat, itulah dibaca setiap hari. Mau mobil Fortuner bapak, gampang Allah ngasih. Amalkan sholawat Jibril itu. Ibu mau berangkat haji,
Ini udah buka sekarang haji nih. Umroh pun udah buka. Kalau mau umroh ibu, baca sholawat Jibril nih. Amalkan. Baca surat Waqiah pertama. Selesai sholat subuh, baca surat Waqiah. Belum juga berangkat umroh ibu, buka lagi Al-Quran, baca surat Yasin. Selesai maghrib, belum berangkat juga, buka lemari, cari surat tanah, baca surat tanah. Insya Allah berangkatlah itu. Itu kan upaya. Jadi sering-sering nyebut namanya. Ibu bapak, kalau anak sakit, nggak usah sibuk-sibuk kita cari orang pintar. Bapak baca sendiri sholawat, ambil air segelas, baca sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minumkan ke anak kita yang sakit. Apalagi ibu, kalau mau ibu anaknya tuh jadi anak yang pintar, kepengen jadi anak pintar, pengen jadi anak dia tuh anak soleh dan soleha, doa ibu inilah yang paling ampuh. Karena ibu ini yang paling peduli sama anak dan yang paling ekstra sama anaknya. Kasih sayangnya. Makanya wajar kalau Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Ayah ini jatahnya 1, ibu 3. Itulah kasih sayang ibu tuh. Sampai ada pernyataan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalian nanti sampai rumah jangan pula kalian tarik-tarik kaki mama kalian. Tadi kata ustadz kami surga di bawah telapak kaki ibu. Coba aku tengok mak. Jangan kalian tengok sekarang. Bukan itu arti. Kalau sekarang kalian tengok nanti sampai rumah di bawah kaki emak kalian itu bukan surga, tai ayam yang ada. Itulah kelebihan ibu ini. Ibu ini dibandingkan kami dengan ayah-ayah ini lebih ekstra ibu. Buktinya ini. Ketika wirid ibu ini yang paling ditunggu sama anak. Tinggi wirid ke rumah, pulang abangnya tanya sama adiknya, mana mama? Wirid. Oh wirid. Tadi pesan mama jangan main-main, tidur siang. Oke, di rumah aja kita, kata abangnya. Karena mama wirid, pasti jelas pulang. Itulah ibu. Oh di mana nih? Di rumah. Kalau udah pulang wirid, ditunggu lah itu. Enggak tidur siang itu nunggunya itu. Besok ditunggu. Baru buka pagar, ketek-ketek, mama pulang, cepat buka pintunya itu. Yang duluan dikejarnya apa? Tas ibu. Barang itu tas ibu yang dikejarnya. Inilah ibu ini Pak. Kalau wirid tuh. Makanya ibu-ibu ini wirid luar biasa. Udah baju seragam, pakai tas. Tadi. Awak pun heran kenapa lah ibu-ibu nih kalau wirid nih pakai tas. Pernah saya iseng-iseng nanya, oh bu, paling sekitar jam 2. Saya nanya sama jemaah pengajian saya itu, dia duduk pula dekat saya. Saya tanya, tasnya agak besar itu. Saya tanya, oh bu, kenapa lah ibu wirid bawa tas? Oh Ustaz, banyaklah manfaatnya Ustaz. Apa bu? Tempat telekung. Oh betul juga, tempat telekung. Apalagi bu? Oh banyaklah Ustaz, tempat kacamata. Apalagi tempat yasin. Apalagi buku catatan sama pulpen. Ustaz nyatat, nanti kalau ada pengajian nyatat. Oh bagus. Apalagi bu? Ya biasa loh Ustaz, ada kantong kresek Ustaz. Untuk apalah kantong kresek ini bu? Ya biasa lah Ustaz, kalaupun ada kan nanti bisa ditaruh-taruh. Lebih-lebih. Itulah kalau ibu nih ingat sama anak di rumah. Pinomat kalau kata orang kampung, pinomat, pisang dibungkus tisu, itulah dibawa. Masuk ke dalam tas tadi itu. Tas ajaib. Isinya bukan telekung aja, banyak isinya di dalam itu. Itulah ibu pulang sampai ke rumah dikeroyok. Belum lagi buka pintu, belum lagi assalamualaikum, baru buka pagar. Dengarkan pagar dibuka, udah dikejar. Mama pulang, yang ditarik tasnya. Kalau kami bapak nggak ditunggu sama anak,
Asal nanti abang beradik nanya, mana ayah, mana bapak, wirid. Adalah tidur aja lah kita. Enggak jelasnya itu kalau ayah itu. Kita tunggu aja lah, nanti ayah kan pulang nanti bawa bontot. Mana pula, paling dimakannya sama kawannya itu di warung. Inilah kalau kita ayah-ayah ini tak teringat di rumah. Tapi kalau ibu teringat. Makanya ketika kita mau menjadikan anak kita itu, mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ibu lah yang mendoakan. Siapkan air putih, air gelas tuh, bacakan sholawat, bacakan bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah, baca kulhu Allah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baru berselawat, embuskan ke air itu, minumkan sama anak ibu sebelum dia tidur dan sebelum bangun dia, sebelum minum apa-apa dan makan apa-apa, minumkan itu. Ibu lah yang mendoakannya itu tadi. Insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholawat tadi. Bapak kalau mau pekerjaan digampangkan itu salawat, banyak-banyak kita bersalawat. Begitu ada masalah ingat salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pagi-pagi kita pergi kerja, itu banyak kali tantangan di jalanan itu. Ada yang mau nyenggol awak, ada yang kena macet, ada lagi yang melanggar lampu merah. Kadang-kadang maki-makian di situ. Ketika kita mau marah ingat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Diselamatkan kita. Sepanjang jalan itu kita berselawat. Nabi hadir bersama dengan kita. Jadi tanda cinta kita sholawat. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Nabi kita ini jalankan sunnahnya. Apa sunnahnya? Yang ringan-ringan aja dulu. Yang pertama apa? Kalau makan minum duduk, baca bismillah, pakai tangan kanan, duduk. Jangan pula makan minum berdiri, pakai tangan kiri pula lagi. Orang yang makan minum berdiri sama dia makan minum bersama setan. Makanya banyak orang sekarang ini kesetanan. Kenapa? Karena makan minumnya suka berdiri, pakai tangan kiri, nggak baca bismillah. Jadi sunnah-sunnah yang ringan dulu. Makan, minum, duduk. Duduk. Mau ku contohkan minum tak ada. Tak ada. Kita lanjut. Tak ada juga. Padahal kalau ku tengok di situ kopi udah ada, udah dingin lah kopi. Udah gak usah pala paksakan kali. Udah. Tapi lah ini mau mencontohkan yang ku tadi ini, bukan aku mau minum, mau mencontohkan. Tapi ku tengok tak ada juga apa mau contohkan. Nanti aku turun sana nggak nampak. Udahlah. Pokoknya makan, minum, duduk. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk 3 kali kalau minum. Teguk 3 kali, selesai itu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Air yang mengalir dalam tubuh kita ini, maka dia akan menyatu dengan darah kita dan menjadi obat. Bayangkan itu, air putih kita yang minum tadi itu jadi obat. Makanya banyak orang sekarang ini kena penyakit itu tadi. Makan minumnya suka berdiri, udah tuh nggak baca bismillah. Biar tawar deh kita makan itu, baca bismillah, duduk, baca bismillah. Makan pun begitu juga, duduk, baca bismillah, suapkan. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnah yang gampangnya. Ikuti sunnahnya. Lalu apa lagi sunnahnya? Sunnah Nabi bernilai pahala. Ketika kita buang air kecil, kencing, buang air kecil, buang air besar, jongkok, baik laki-laki maupun perempuan. Aku nggak kubayangkan kalau ada perempuan kencing berdiri. Laki-laki ini sering penyakitnya, laki-laki
Suka kali nanti buang air ataupun kencing dan sembarangan. Di mana sesak situ tembak. Macam kencing orang supir angkot. Mana sesak di situ bukakan pintunya, di situ ditembakkan. Sunnahnya jongkok, cebok, kalau istilah kita istinja namanya. Itu udah bernilai pahala. Makanya kita di kamar mandi itu udah banyak kali pahala kita. Masuk kamar mandi, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan salah baca doa. Ada kawan saya tuh salah baca doa, dia masuk kamar mandi bacanya doa Bismikallahumma ahya wa ahya. Terakhir di kamar mandi 2 jam dia tertidur di kamar mandi. Begitu dia mau tidur, lain pula doa yang dibacanya. Terbalik, doa mau tidur, doanya dibacanya Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi nggak bisa dia tidur, sakit aja perutnya, mula saja. Itu kalau salah baca doa. Tapi yang hebatnya lagi kalau anak-anak kecil kita nih, anak-anak kecil nih, yang tadi mana pasukan bodrek tadi itu. Pulang ngaji, pulang dia masuk gang gelap. Di tengah gang-gang yang gelap itu ada muncul setan besar menakuti anak kecil tadi. Muncul ketakutan anak kecil tadi. Tapi saking lugunya dia, dan ada pula satu doa yang baru dapatnya diajarkan guru ngajinya, doa mau makan. Itulah yang dibacanya. Karena kata gurunya kalau jumpa setan tuh baca doa. Baca surat, baca ayat kursi, nggak tahu dia ayat kursi. Baca doa, nggak tahu dia doa. Cuma satu doa itulah yang tahu dia. Begitu setan tuh muncul di depan dia, dibacanya spontan. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Menjerit setannya itu lari. Jumpa sama kawannya ngadu dia. Seumur umur aku jadi setan, baru inilah ada anak kecil mau makan aku. Inilah dia nih. Kalau anak kecil ini jangan sepele kita sama pasukan bodrek tadi. Walaupun gitu-gitu orang itulah yang ngeramaikan musola. Nggak ada orang itu sunyi musolanya. Nggak ada uak-uak yang merepetin orang itu. Itulah anak-anak. Jangan diusir, makanya kok di musola itu orang itu jangan diusir, diatur. Itulah kalau pasukan bodrek. Nah, di mana tadi udah? Sunnah tadi kamar mandi kita, di kamar mandi itu udah banyak pahala. Masuk kamar mandi, kaki kiri baca doa. Sampai di dalam kamar mandi, buang air kecil kita jongkok. Udah pahala. Lalu setelah itu istinja, walaupun memang hukumnya wajib istinja, cebokan kalau istilah kita itu, biar dia hilang bekas-bekasnya itu. Udah itu mendehem 3 kali, supaya sisa-sisa yang tertinggal itu tadi keluar dia. Setelah itu baru istinja, cebokan, pahala. Di kamar mandi udah berapa pahala udah. Setelah itu selesai dari kamar mandi keluar kita baca doa. Kaki kanan pahala. Tapi pahala kita janganlah pula cuma di kamar mandi aja. Itu catatan, nengok catatan malaikat raqib atid. Pahala. Gitu keterangan WC. Enggak ada pula masjid. Iya pula jangan situ-situ aja lah. Nah, itu aja udah bernilai pahala. Buang air, jongkok, istinja. Jangan buang air sembarangan di jalanan pula. Ini nanti di tengah jalan ini. Kadang-kadang ini anak-anak muda yang biasanya itu buang air sembarangan aja. Di jalanan ini ditembakkan ya. Gitu sesak di jalan ini tembakannya. Dukirnya pula nama itu. Udah itu dilarang Nabi buang air itu mana? Di lubang-lubang. Lubang semut. Maunya di lubang-lubang lah. Jangan pula ada di situ lubang semut sengaja dibuangkannya di lubang semut. Begitu ditembakkannya banjir. Apa kata semut? Tsunami. Semutnya pun udah nggak tahan, udah tsunami, bawa jengkol pula lagi. Mati semutnya. Masih mending semut. Ini enggak sembarangan aja di lubang itu tembakannya, pala ular keluar, pop. Hilang. Hati-hati.
Kalau kita buang air itu dibersihkan. Kalau nggak ada air, ada tisu, bersihkan sama tisu dulu. Begitu nanti jumpa masjid atau jumpa tempat air, tetap dicuci. Kalau nggak ada air, boleh pakai daun, boleh pakai benda-benda kesat berupa batu, boleh. Tapi kalau daun, hati-hati, jangan sembarangan metik daun. Daun jelatang pula yang dipetiknya. Jadi kerjaan satu kampung. Siap buang air, daun jelatang dilapkannya. Jangan pula nanti mentang-mentang dibilang benda keras, mentang-mentang dia kerja di bengkel, kertas pasir pula ini buatnya. Halus begini. Cara membersihkannya juga ada. Ini saya ajarkan. Ini Bu urusan laki-laki Bu ya, Ibu nengok aja lah. Cara membersihkannya itu juga ada. Kalau dia kebetulan nggak ada air, ambil daun tadi, ambil pertama. Cara bersihkannya itu, ini saya praktekkan langsung ya. Ibu nengok aja lah, yang perempuan nengok-nengok aja. Cara membersihkannya itu, ambil daunnya satu, sikat gini. Ambil daun yang kedua, bersihkan dari bawah. Jangan pula bersihkannya tuh digini-gini. Lapnya keliling-keliling lapnya, sama aja, baliklah dia kotor. Yang berserak lah semuanya. Jangan gitu bersihkannya. Satu kali buang, ambil lagi. Dua kali buang, ambil lagi. 3 kali. Itu bersihkannya. Tapi nanti ketika dapat air tetap dibersihkan. Itu sunnah. Ketika ini dilaksanakan, tanda cinta kita kepada Nabi. Udah 10:30 lewat. Udahlah, itu ajalah 2 hal yang saya sampaikan. Ini aja kalau diamalkan. Apa tadi? Yang pertama, sholat. Ini kesimpulannya. Yang pertama, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jaga perempuan di antara kamu. Lalu tanda cinta kita kepada Nabi, yang pertama sering-seringlah sebut namanya dalam sholawat. Yang kedua, kerjakan sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Yang ringan-ringan aja dulu. Tadilah diamalkan, makan, minum, duduk, buang air, masuk kamar mandi, kaki kiri, baca doa, jongkok, istinja, mendehem 3 kali. Setelah itu istinja, bersihkan. Lalu kita keluar dari kamar mandi, kaki kanan baca doa. Itu sunnah, berpahala. Mau tidur juga baca doa. Berwuduk dulu, menjaga wuduk, itu juga sunnah. Menjaga kita dari berbuat maksiat. Mau masak, wuduk dulu. Ibu mau masak, wuduk, bersih dia. Setelah itu sambil masak baca sholawat. Setelah itu memasak, kalau mau masakannya itu enak, saya diajarkan orang-orang tua dulu baca ayat li'ila fi Quraisy. Udah itu sendokannya itu ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Karena kita diajarkan itu kalau mau keluar dia aura apa namanya kekuatan itu, dia arah putaran kiri. Makanya kalau orang tawaf itu kan Ka'bah sebelah kiri, putaran kiri. Begitu juga lah kalau ibu menyudipkannya itu kiri sambil baca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau belum hafal malam nih, besok ibu masak itulah dibaca. Pulang bapak, kok lain rasa masakanmu ini ayam betku. Apakah ini resep spesial? Spesial lah bang. Selama ini ku tengok kalau kurasa kalau enggak asin pahit. Kalau enggak asin pahit, ini kok enak. Ada rahasianya. Itulah tadi bu. Baca itu. Amalkan itu. Bernilai pahala. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat dan dapat diamalkan. Inti maulid kita malam hari ini mengikuti apa yang sudah dicontohkan Nabi. Segala hal yang dicontohkan Nabi itulah yang terbaik dan itulah yang kita jadikan uswah, contoh yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kalau sudah kita contoh Nabi, tanda kita cinta kepada Nabi, lalu nanti kita mati bertemu dengan Nabi dan satu komplek pula kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Dan akhirnya saya tutup dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.